tesis itu ada tesis dalam pengertian sebagai sebuah tugas seorang mahasiswa S2 untuk menggapai pangkat MA. Seperti saya ini S2-nya di IIKI, saya mengambil jurusan tafsir dan hadis. Di mana? Di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Okay. Waktu itu kita mengambil judul Ahlul Kitab Inda Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Ya, itu adalah tesis S2. Sedangkan tesis yang dimaksud oleh banyak orang tentang tulisan saya itu adalah sebuah kesimpulan filsafat. Dalam filsafat sintesa kan ada tesis, antitesis, dan sintetis gitu. Itulah yang dimaksud. Jadi sebuah kesimpulan ilmiah itu disebut dengan tesis. Kemudian ketika nanti ada pembandingnya atau yang menggugurkan itu disebut antitesis. Nah, kemudian bisa nanti terjadi sebuah sintesis. Nah, itu jadi tesis yang dimaksud di dalam tulisan saya, karena yang menyebut tesis bukan saya yang pertama kali, Bang Haji. Itu masyarakat menyebut, masyarakat berpendidikan menyebut kesimpulan itu sebuah tesis gitu. Tetapi menyebut itu tesis bukan antum ya? Bukan yang pertama kali. Tetapi apapun itu, bahwa dibandingkan dengan tesis S2 saya yang dari IIKI itu yang berjudul Ahlul Kitab Inda Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, yang hanya diuji oleh beberapa profesor ketika ujian akhir sidang munaqashah, maka tesis saya ini tentang dalam tanda kutip ya, tesis dalam tanda kutip tentang terputusnya nasab Ba'lawi ini, itu diuji oleh para akademisi se-Indonesia di rumah-rumah mereka. Oke. Jadi ini lebih hebat daripada tesis saya yang waktu S2 itu. Oke, kan ada hujah dari para Ba'lawi ini bahwa eksistensi seorang tokoh itu tidak harus tertulis secara dalam sejarah. Jadi mohon maaf jadi saya memang agak lucu juga pertanyaan ini. Jadi walaupun tidak tertulis tapi dia ada. Seperti apa logikanya nih? Allah itu tidak tertulis kitab sejaman. Ketika Allah itu wujud, tidak ada kitab sejamannya, Bang Haji. Makanya masuk dalam rukun iman. Artinya rukun iman kebenaran yang perlu diimani tanpa adanya dalil lagi. Kemudian adanya malaikat. Siapa orang yang pernah bertemu malaikat? Tidak ada. Makanya malaikat itu dikatakan ada berdasarkan daripada berita Rasulullah. Tetapi kita tidak pernah bertemu dengan malaikat, maka harus diimani karena tidak ada dalil sejamannya. Kemudian kitab Al-Quran katanya dari Allah. Mana fotonya ketika Allah memberikan kitab Al-Quran itu pada Jibril? Nggak ada. Bukti sejaman tidak ada. Datanya, saksinya nggak ada juga. Kenapa harus kita yakini bahwa Al-Quran itu dari Allah? Itu adalah rukun iman. Jadi tanpa dalil harus kita yakini untuk orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah. Adanya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah juga kan, siapa orang yang menyaksikan pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul? Tidak ada, tidak perlu kitab sejaman karena ini adalah rukun iman. Kemudian tentang percaya kepada adanya hari kiamat. Hari kiamat tidak bisa diverifikasi. Apakah ada ataukah tidak, dia tidak butuh dalil lagi, hanya iman yang berbicara. Begitu pula tentang takdir. Nggak ada orang yang bisa naik ke langit ketujuh, bertemu dengan malaikat penjaga Lauhil Mahfud, kemudian bertanya apakah betul takdir itu ada ataukah tidak. Tidak ada itu yang demikian itu, maka perlu dengan keimanan. Artinya sesuatu tanpa adanya dalil apapun harus diimani jika kita mengaku beriman pada Allah. Lalu sekarang kita mau ditambah percaya pada nasab Ba'lawi. Walaupun tidak ada dalil, walau tidak ada data, dalam kitab sejarah tidak ada orang yang bernama Ubaid, di dalam kitab nasab tidak disebutkan Ubaid sebagai anak Ahmad, kita wajib mempercayainya. Berarti Ba'lawi ini dikatakan sebagai turun Nabi, wajib diimani sebagai rukun iman yang ketujuh, Bang Haji. Baik, berikutnya, nah ini saya pernah melihat kiai mengatakan lagu sebujur bangkai Roma Irama itu lebih baik, lebih manfaat daripada pidato 70 baik. Ini di mana kiai? Emang gitu kenyataannya.
Dasarnya apa tuh ya? Dasarnya memang kan kita sering melihat ceramah habaib-habaib itu di video-video itu kan begitu. Halu kan. Katanya siapa aja di Tarim itu orang yang sudah kumisan jadi wali. Lah gunanya untuk masyarakat apa itu? Nggak ada. Kemudian kakek aneh pakai mukhoda mi'raj 70 kali ke langit. Nggak, apa faedahnya untuk umat? Nggak ada. Kakek aneh bisa nurunin rantai emas dari langit. Apa manfaatnya buat kita? Kagak ada. Dan banyak itu masih kalau bisa diurut 70 tuh Bang Haji. Tapi kalau kita mendengarkan lagu badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya saat dipendam. Jadi terusin Bang Haji. Jadi maksudnya lagu Sebujur Bangkai lebih bermanfaat untuk didengarkan ketimbang 70 ceramah-ceramah Habib yang khurafat-khurafat itu yang tidak ada manfaat untuk umat Islam kecuali hanya untuk mengunggulkan daripada klan-klan mereka. Apalagi ada sebuah ungkapan dari mereka bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai. Itu ucapan ketika dibawa di dalam meja ilmiah tidak terbukti. Buktinya satu Imaduddin Usman, 70 habaib belum ada yang bisa jawab tesisnya. Tapi Bang Haji, kalau lagu Sebujur Bangkai semua banyak yang akan setuju. Tidak semua, banyak yang akan setuju. Kenapa? Coba di dalam sebuah hadis dikatakan wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian sebagai penceramah, sebagai penasehat. Nah, lagu Sebujur Bangkai itu adalah nasihat, lagu tentang kematian. Bahkan ada di sebuah show Bang Haji sebelum nyanyi itu ada ayat Al-Qur'annya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebuah lagu Sebujur Bangkai. Kan ada begitu tuh kan. Ya, tentunya bagi yang mendengarkan langsung ingat mati itu Bang Haji. Walaupun ketika mereka mengingat mati kakinya masih bergoyang. Mati juga gua, biarin dah goyang dulu. Tapi mereka ingat mati Bang Haji. Walaupun sambil goyang-goyang. Daripada ngedengerin ada rantai emas dari langit, ada kakeknya bisa memadamkan api neraka. Tarim itu katanya adalah tempat orang berdoa dikabulkan. Dan tidak jauh dari kenyataan. Kenapa? Di Indonesia ini banyak air, banyak sawah, padi, makanan berlimpah kan. Lah di sana itu kering itu Bang Haji, nggak ada apa-apa. Berarti kan di Indonesia ini adalah daerah-daerah yang tanah mustajab. Artinya ketika kiai-kiai berdoa, jadikanlah negeriku negeri yang damai, banyak rezeki. Terbukti banyak rezeki. Kalau di sana ya sekarang ini kita lihat lagi perang, makanan kurang. Bahkan ketika abad-abad 19 saya baca dalam buku Jajat Burhanuddin, Hadramaut itu hanya bisa memberikan makan 2/3 dari seluruh warganya. Jadi yang 1/3 harus keluar tuh dia kalau pengen makan. Allahumma shalli ala Muhammad.